Diva mau ngebahas tentang broadcast nih. Oh iya, udah ketebak ya, broadcast pasti kita kan broadcast abis Betul, gitu. yang dari kelihatannya wow sampai drama di baliknya. Ya, banyak banget sih dramanya, drama balik layar ya maksudnya. Iya, pasti. Nah, jadi kita mulai dari film dulu ya. Boleh, film. Jadi katanya film pendek doang tuh cuma 3 menit, tapi BTS-nya gimana sih sama? BTS-nya tuh ya bisa berjam-jam gitu, karena kan kita bener-bener dari awal bikin skenario, riset, dan pilih talent, apalagi aduh itu bener-bener kayak castingnya kan harus bener-bener sesuai karakternya, dan itu sih yang makan waktu juga, apalagi proses syutingnya juga kalau misalkan belibet kan ya itu harus diulang lagi gitu, retake. Nah, tapi Diva mau nanya nih, Salma tuh pernah gak sih ngerasain kayak pengen nangis gitu karena scene-nya tuh gak kelar-kelar atau susah banget gitu? Pernah banget, sumpah Salma pernah mau nangis karena kayak bener-bener, karena kan kalau ulang terus take-nya itu kan bikin capek kan, jadinya juga nggak semangat pas awal banget, dan itu bener-bener capek dan mau nangis. Rasanya tuh kayak bisa nggak sih besok lagi, cuman kan kalau besok lagi sedangkan scene-nya udah tinggal dikit gitu ya, sayang aja gitu peralatannya, kalau besok kan harus ya setting ulang lagi semuanya gitu, jadi ya harus diselesain hari itu juga. Oh, jadi emang susah beneran ya Salma? Bener. Soalnya itu kata orang film pendek tuh kayak biasa aja, tapi ternyata tuh bisa menguras emosi yang dipakai ya. Iya, bahkan sebenarnya 3 menit pun bisa bikinnya 3 minggu gitu loh, tergantung juga gitu. Nah, kalau soal radio nih ya Salma, jadi tuh kita kan masuk ke segmen berikutnya nih ya. Jadi ada satu stigma yang sering banget dilempar ke anak radio nih. Apa tuh? Kalau Salma sendiri anak radio kan ya? Iya, di Patbut tuh emang kebetulan radio sih. Jadi suara kamu tuh bagus deh, cocok masuk radio. Emang iya ya suka kayak gitu? Oh, enggak sih sebenarnya, bahkan rata-rata ya di anak broadcast di 42 itu suaranya enggak semuanya bagus yang kayak untuk radio gitu loh. Sebenarnya kalau menurut Salma pribadi ya, apa ya, suara itu cuma 1% dari sekian persen lainnya gitu. Yang paling penting tuh cara bicaranya, artikulasinya, intonasinya, cara membawakan radionya gitu, membawakan beritanya tuh enak dan bisa apa ya, membuat penonton tuh audiensnya itu mau dengerin sampai habis gitu. Jadi suara mah urusan belakangan sih, karena bisa dilatih. Oh, jadi tuh kalau masuk jurusan radio tuh bukan cuma suara doang yang diandelin ya? Ada teknik sih, tekniknya tahu, dan suaranya jadi bisa ngikutin sih kalau suara. Terus kalau misalnya anak radio nih, kita tuh harus punya mental yang baja gak sih? Soalnya kan kayak ketemu banyak orang biasanya ya kalau dunia kerjanya itu kayak gimana sih sama? Mental baja ya, mental baja tuh perlu sih, karena kan ya emang apa namanya, dari nyari berita, bacain berita, dan kadang tuh deg-degan kalau misalkan mesinnya atau apa ya, mic-nya tuh kayak mati, itu kita bingung, kita sedangkan udah dikejar rundown gitu kan, jadi kayak harus nyiapin mental baja sih. Dan apalagi kalau misalkan materinya lagi siaran ternyata mati gitu loh, si apa alat materinya, jadi kayak harus improve gitu, dan itu tuh yang challenge banget gitu untuk kita. Oh, jadi tuh di jurusan ini tuh nggak cuma ngandelin suara doang, tapi teknik lainnya juga harus dikuasain ya. Iya. Nah, jadi Diva juga mau nanya nih, tadi kan dari pembahasan yang pertama katanya itu jurusan radio nyantai ya. Nah, terus? Nah, jadi dari semua yang kita bahas tadi, pertanyaan sekarang ini, broadcast ini tuh jurusan yang nyantai atau sibuk gitu? Sebenarnya nyantai, cuman nyantainya tuh sebenarnya kita sibuk tapi kita nyantai, gimana ya? Broadcast itu kan seni ya, jadi kayak walaupun kelihatannya nyantainya tuh karena kita kan berproses banget gitu loh untuk bikin naskah, semuanya tuh nggak bisa diburu-buruin banget, karena kalau diburu-buruin emosi nanti dalam pembuatannya, dalam ceritanya tuh nggak dapet. Jadi emang sebenarnya tuh ya dibilang sibuk ya, dalam prosesnya sibuk, cuman kalau kelihatan dari luar itu kayak nyantai gitu loh, padahal sebenarnya enggak. Gitu. Tapi kenapa sih orang bisa bilang nyantai itu kayak gimana gitu sih Salma? Kayaknya kalau orang bilang nyantai itu karena mungkin dari luar kelihatannya kita yang jurusan broadcast tuh hampir jarang ada tugas kali ya. Padahal kan kita emang tugasnya kayak misalkan buat film atau bikin VO berita kayak gitu. Nah itu tuh perlu proses yang nggak kelihatan dari luar gitu. Jadi kelihatan orang-orang tuh cuma buat film santai, tapi ternyata tuh bikin nangis ya. Iya, bener banget. Apalagi
udah masuk tahap editing juga tuh. Aduh Oh iya, bener-bener paling ini banget. pusing. Iya, aku juga pernah ngerasain sih sama editing ya, bener banget. Editing tuh sumpah ya, kalau misalkan apalagi ternyata revisi lagu, itu kan revisi semuanya ya, jadi kayak bener-bener menguras energi banget sih. Editing tuh bisa, kita tuh ngedit dari pagi bisa sampai pagi lagi. Oh iya, iya. Jadi kayak begadang juga ya sama. begadang, kayak lupa makan, lupa minum gitu. Paling istirahat cuma buat ibadah doang, udah sisanya ya lanjut lagi gitu. Karena biasa juga kalau film itu ada waktu pengumpulan ya. Betul banget, ya semua ya. Benar sih, semua kerjaan emang ada deadline. Cuman film tuh kita kan sambil apa ya, membangun emosi dalam filmnya itu juga nggak bisa yang langsung plek-ketiplek kan hari itu. Jadi ya sambil dibangun, sambil harinya juga perlu yang banyak gitu loh, memakan waktu lah. Tapi kita juga dikejar deadline jadinya. Apalagi kan kita harus benar-benar sesuai timeline gitu loh, karena kita kan buat timeline kan di awal. Jadi apalagi proses editing juga nggak kalah lamanya dari proses syutingnya ya, pasca produksinya. Jadi ya emang harus benar-benar di manage banget gitu loh waktunya. Ya, jadi nggak boleh asal-asal. Itu tantangan banget sih buat kita. Nah, jadi Salma, jadi kan banyak teman-teman semua ya yang jurusannya broadcast atau televisi dan lain-lainnya. Pasti bakal ngerasain kayak tadi ya yang Salma bilang, Ya, kayak pasti sih, susah nggak banget atau panik, revisi, tekanan dan lain-lain. Nah, kira-kira tuh Salma sendiri punya tips nggak nih untuk bertahan di dunia broadcasting ini? Kalau Salma sih sebenarnya tipsnya lebih ke manajemen waktu sih. Karena kan ya seperti yang tadi Salma bilang gitu ya, kalau misalkan di dunia broadcasting, apalagi kita lagi ada tugas buat film atau video berita atau dan lain-lain, itu tuh ada timeline-nya. Kita harus buat manajemen waktu dari awal, harus banget karena kan ya itu tahap awal produksi ya. Kalau misalkan itu nggak dilakuin, nanti kesananya bakal berantakan dan nggak sesuai deadline gitu, nggak sesuai timeline yang kita tentuin. Karena kalau lewat deadline kan nggak mungkin juga dong. Jadi ya percuma juga kita ngerjain tapi malah lewat deadline gitu. Jadi ya tipsnya yaitu sih harus manajemen waktu dengan baik dan belajar untuk bisa saling menghargai satu sama lain tim ya, dan belajar untuk berkolaborasi sih, karena kan broadcasting tuh kreatif banget ya, dunia kreatif gitu ya, media. Jadi ya harus bener-bener berlatih gitu untuk berpikir kreatif dan kritis, karena kan suka ada tiba-tiba hal yang tak terduga gitu loh dalam proses syutingnya. Jadi ya emang harus sigap gitu loh. Wah, jadi ternyata keren banget ya BC People. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen masuk jurusan broadcasting, berarti itu bukan jurusan yang santai ya. Jadi Salma nih udah ngasih tahu, jadi kita harus memanage waktu ya Salma. Nah, karena dari tadi tuh ngomongin kayaknya pusing gitu ya. Kira-kira tuh yang bikin seru apa dari broadcasting? Banyak banget yang bikin seru. Yang bikin seru tuh proses syutingnya sih sebenarnya, ngena banget. Karena proses syutingnya tuh bener-bener ngebuat jadi kita tuh jadi makin tahu teman kita satu sama lain, partner kita. Jadi kita lebih saling mengenal, karena kan ya kalau dalam proses tuh biasanya ya ada lah marah-marahan, kayak sedikit kesalahpahaman kecil, tapi itu tuh yang membuat kita tuh jadi makin seru dan makin saling kenal satu sama lain, dan di situ kita jadi lebih paham gitu loh sama temen kita, dan itu seru banget sih. Apalagi kayak kalau lagi bagian ketawa-ketawa terus lagi tag terus ternyata salah dan ketawa bareng, itu seru banget sih, karena nggak akan keulang gitu loh momen-momen kayak gitu. Berarti kayak seru banget gitu ya Salma. Nah, kira-kira tuh kayak kalau syuting ya, itu biasanya tuh butuh waktu berapa lama sih? Misalnya kalau untuk film pendek gitu ya, karena katanya tuh 3 menit ya, tapi kadang 3 menit bisa berhari-hari gitu syutingnya. Kira-kira Salma tuh pengalaman Salma yang pernah Salma buat film berapa menit gitu? Berapa menit maksudnya? Berapa waktunya? Ya, berapa lama? Kalau Salma yang waktu tuh pernah ada tugas mau ikut lomba, itu sekitar 5 menitan filmnya, atau 4 menit ya, 4 menit kayaknya. Itu tuh durasi waktunya hampir memakan sekitar 3 mingguan kali ya. Wah, atau ya? sebenarnya 4 lah, mau menuju 4 gitu. Itu 4 minggu tuh kira-kira berapa menit film pendek Salma? Itu 45 lah, 45 menit? Enggak, 4 atau enggak 5. Wah, Iya. ternyata banyak juga ya waktu Iya, yang sebenarnya terbuang. tergantung jumlah talentnya juga sih. Kebetulan Oh, iya. kemarin juga ada tugas film pendek 15 menit, tapi ya durasinya juga hampir mirip, sekitar 1 bulanan gitu.
Tapi ya tergantung talent, karena film pendek yang 15 menit itu kebetulan talentnya sedikit ya. Tapi kalau misalkan yang kemarin ada tugas mau ikut lomba itu 4 menitan, itu kebetulan yang ikut satu kelas, jadi kan banyak dong orang yang diatur. Jadi ya ya itu sih, ngatur orangnya gitu, karena itu yang memakan waktu. Kirain Diva tuh cuma gara-gara 3 menit, jadi cuma paling sehari 2 hari jadi. Enggak dong. Lama banget ya, sampai 4 minggu. Karena kan harus mikirin kayak naskah, kita juga harus riset dan harus benar-benar karakternya itu pendalaman karakter mereka gitu. Betul banget. Nah, karena udah ngomong tentang film nih ya, Diva tuh kayak ngasih penasaran sama radio. Jadi kan kita tuh kan kayak penyiaran gitu ya sebenarnya, sama kira-kira tuh di dalam penyiaran tuh ada apa aja sih kayak bagian-bagiannya gitu selain penyiar? Oh, kalau di 42 sendiri, di dunia broadcasting lah ya, radio khususnya itu di 42 ya kita mempelajari. Di radio kan kita siaran ya, tiap hari itu ada tiga posisi nih di radio itu. Kalau tadi penyiar itu biasa kita sebut tuh announcer atau anon lah gitu bahan singkatnya. Terus ada juga produser, itu tuh yang nyari materi, yang ngatur rundown siaran gitu, harus sesuai tepat waktu, selesai tepat waktu. Dan produ juga yang mengupload materi siarannya, karena ada 3 materi siaran Diva. Terus ada juga operator yang ngatur musik-musik, ini seru banget nih. Operator yang bener-bener musiknya itu juga setiap program kalau di Radio 42 itu harus ada ininya sendiri gitu loh, ada aturannya sendiri. Jadi kayak nggak bisa semua program tuh sama. Jadi jadwal-jadwalnya sama. Dan itu tuh bener-bener menantang juga kan. Oh, jadi ternyata seru banget ya. Seru banget pasti. Karena tuh orang biasanya tuh cuma tahu siaran doang gitu, kayak ngomong-ngomong. Ternyata tuh bisa dengerin lagu, bisa juga ada bagian-bagian apa namanya? Itunya ya, bagian apa penyiarnya apa? Bagian-bagian kayak produser. Oh iya benar. Nah, kalau di sekolah Salma sendiri ya, kayak misalnya selain jadi yang penyiar itu tuh atau produser, ada nggak sih bagian lain? Kayak untuk film-film tuh ada nggak sih? Oh, kebetulan kalau di Radio 42 itu ada bukan cuman radio, tapi ada juga BC Production. Oh, jadi itu kira-kira ngapain aja sih Salma kerjanya? Atau sama atau beda? Beda banget justru, cuman ya masih broadcasting gitu. Bedanya kalau radio ya ada radio, kalau yang BC Production itu lebih ke kayak PH gitu loh, dia lebih ke produksi film atau konten sih, untuk peringatan hari besar misalnya, buat konten kayak gitu. Oh, jadi di jurusan broadcasting tuh setiap ada hari besar tuh kayak memperingati gitu ya, kayak buat video. Terus Diva boleh nggak sih minta Salma nih ya untuk peragain Salma kira-kira tuh jadi anon, produser atau operator nih? Salma sebenarnya jadi announcer sih. Wah, keren banget. Coba dong peragain Salma, Diva penasaran banget. Jadi mau yang apa ya? Opening, coba opening. Mau opening acara apa nih? Ada yang seru. Kalau Salma sukanya syuting, Scholars Movie Team tuh seru banget. Tentang film gitu ya Salma? Iya, tentang film itu, wah seru banget sih. Dan Diva pernah dengerin nggak Radio 42? Kayaknya waktu itu Diva pernah denger sih, dikasih tahu sama temen Diva. Karena temen Diva juga SMK-nya di 42. Oh iya, itu seru banget. Ada lagu-lagu juga bisa dengerin. Iya, dan sebenarnya ya kita juga kalau lagi siaran suka nyanyi bareng kalau misalkan lagi nggak masuk materi. Aduh, seru banget sama Ya udah, mau cobain. Iya, boleh banget. Apa tadi syuting? Iya, opening. Sama, iya. Sini ya kameranya. Oke. Foto Radio, The Schoolers Radio. Halo Schoolers. Jadi ini emang siang-siang gini nih ya, jam 1 Schoolers sudah pada makan, pastinya udah pada minum, udah semangat lagi, udah gak ngantuk-ngantuk lagi, udah istirahat. Yang pastinya Schoolers sudah siap untuk menjalani pembelajaran lagi di kelas ya. Tapi enak banget tahu sambil dengerin Fortu Radio, karena ngebuat semangat Schoolers tuh makin nambah. Jadi buat Schoolers nih ya, di sekolahnya, di kelasnya, sambil belajar sambil dengerin Fortu Radio biar asik, seru gitu loh, menambah pengetahuan juga, karena pas banget nih selama 60 menit depan Schoolers akan ditemani oleh Salma di acara syuting Scholars Movie Team yang akan membahas tentang perfilman nih. Dan menariknya bukan cuma film Indonesia doang, tapi film luar negeri juga nih Scholars, yang pastinya
Schoolers juga penasaran nggak sih film apa yang akan rilis dan sinopsisnya itu seperti apa gitu. Jadi buat Schoolers jangan kemana-mana. So keep stay on Fortune Radio. Wah, keren banget Salma, bener aku salut banget Salma. Bagus banget. Alhamdulillah. Bagus banget Salma. Seru sebenarnya tuh emang ya gimana ya, programnya itu semuanya seru-seru gitu loh. Jadi walaupun yang tadi Salma bilang syuting tuh seru banget menurut Salma, ada juga yang seru lagi gitu. Semuanya seru sih. Ada ini Schoolers Redeem, Salma juga suka tuh Sorry. Kalau Schoolers Redeem itu tentang apa Salma? Yang ngebahas apa sih? Oh itu tentang tips-tips random tapi bermanfaat gitu loh. Wah, kayaknya bagus banget tuh ya. Iya, jadi kayak schoolersnya itu, audiensnya itu ngedengerin Fortune Radio bukan cuma kayak tips-tips yang random aja gitu loh, tapi emang bermanfaat dan bermutu, ada pembelajaran yang didapat, yang bahkan tuh kadang nggak kepikiran ke situ dan ternyata butuh tipsnya gitu. Nah, kira-kira ya Salma, kan Salma bagus banget ya ngomongnya ya. Enggak juga. Iya, tapi selain kayak materi itu ada apa lagi sih? Kayak misalnya kan kita pembuka nih, abis pembuka materi. Nah, abis itu ada apa lagi? Oh, kalau materi itu ada 3 materi nih. Jadi urutannya itu yang pertama kan opening dulu nih. Itu ada 2 announcer nih. by the way. Berdua? Iya, berdua. Jadi nggak sendirian. Ya biar saling improve-improvean gitu loh. Jadi pertama tuh opening dulu nih berdua. Setelah opening, abis itu nanti masuk materi 1, abis masuk materi 1 masuk materi 2. Nah, di materi 2 ini nanti announcernya nih Salma sama rekannya Salma nanti tuh bakal ngingetin pendengarnya, audiensnya atau kita tuh manggilnya schoolers gitu. Oh, schoolers, iya. Sama kayak tadi Diva BC People manggilnya, iya gitu. Nah itu bakal ngingetin kalau nanti tuh bakal ada sesi timeshare. Oh, timeshare itu apa sih? Iya, Salma? jadi timeshare itu tuh ngobrol bareng gitu loh. Jadi schoolersnya itu ngirimin pesan, ya ngirimin pesan ke nomor teleponnya Salma atau partner Salma atau mau ke IG-nya Fortune Radio. Nanti pesan-pesannya itu dibacain sesuai dengan materi. Seru banget. Iya, jadi schoolers itu ngasih tanggapan tentang materi yang tadi gitu. Tapi tergantung juga pertanyaan timeshare-nya itu tentang materi 1 atau tentang materi 2 gitu Diva. Jadi kalau misalnya Diva mau ngirimin kayak pertanyaan boleh nggak? Bisa banget, Diva langsung Diva dengerin ya. Iya, Nanti iya. Diva tuh langsung kirim aja ke nomor announcernya nggak apa-apa. Ih, seru banget mau. Atau Diva kayak aduh malu deh ke announcernya. Iya. Ke ini aja IG-nya Fortune Radio ntar di Nanti Diva DM aja bisa kebaca gitu ya? bisa Salma? kebaca gitu. Nah, Ih, seru banget Salma. jadi setelah ada ngingetin tadi timeshare, nah itu masuk ke sesi timeshare. Jadi ngebacain pertanyaan timeshare-nya, iya. terus ngasih tahu nomor telepon, ngasih tahu schoolersnya tuh bisa kirim kemana dan ditungguin gitu. Terus nanti udah selesai itu, baru masuk materi 3 dan itu sambil nungguin jawaban-jawaban dari schoolersnya tadi, kita tuh masuk ke materi 3 sampai karena kan mereka kan mungkin harus mikir gitu Iya. karena sambil mikir sambil dengerin gitu ya, sambil nungguin juga. Nanti baru setelah materi 3 itu masuk ke closingan. Nah, closingan itu tuh bareng sama bacain timeshare schoolers gitu Diva. Nah kira-kira dia sama di dalam penyiaran ini kan biasa Salma jadi apa? Announcer ya. Nah di announcer itu biasanya kalau lagi ngebawain berita atau ngebawain materi, ada nggak sih Salma larangan apa sih yang dilarang gitu saat kita ngomong atau bebas gitu santai? Kira-kira ada nggak Salma? Kalau larangan sendiri tuh ada sebenarnya, karena kan kebetulan di 42 ini ya radio pelajar ya, bukan radio komersil. Jadi ya untuk kayak nama-nama produk atau nama-nama kayak brand-brand yang besar, nama-nama PH dan lain-lain lah pokoknya yang berbau dengan komersil itu nggak disebutin Diva, merek-merek itu enggak. Oh jadi emang udah ketentuan dari sekolah atau emang nggak boleh sebenarnya Salma? Ya udah dari sononya Oh, sih, iya, kayak iya. Salma kan hanya melanjutkan warisan Iya, ya. iya. Tapi ya emang itu sih make sense juga karena kan kebetulan radio pelajar bukan untuk komersil juga. Oh, iya, iya. Dan ada juga tadi tuh nama panggilannya untuk audiensnya, schoolers manggilnya kayak tadi Diva BC People kan People, gitu. iya. Kalau ngomongnya misalnya gua, lu boleh nggak Salma? Gua lu enggak, manggilnya nama sendiri justru Oh, karena oke. kan ini kan pendengar ya, audiens, nggak ada visualnya, jadi biar audiensnya juga nggak bingung itu siapa sih yang ngomong gitu. Oh iya Jadi benar banget ngomongin sih. nama Iya. gitu. Biar tahu juga ya. Kalau gua lu sih paling kalau misalkan lagi baca timeshare sih, Oh, lagi iya, baca iya. timeshare Karena kebetulan
juga dari Nah. itu ya pengirim ya biasanya. Iya, jadi kalau emang si pengirimnya ini ngomongnya dengan kata gua, lu, aku, kamu gitu ya, itu diikutin aja karena kan Salma sama pacar Salma tuh emang ngebacain aja gitu. Oh bener banget sih. Nah Salma sendiri kan jurusannya ini broadcasting ya. Kira-kira Salma tuh kan jadi anon. Mau lanjut ke sekolah mana sih atau kuliah ya kuliah? Pendidikan berikutnya Iya. gitu ya, atau mau kemana? Betul. Kalau Salma sih sebenarnya tuh pengennya Diva ya masuk ke dunia media juga, ke broadcasting. Oh, iya. Jadi ya sebenarnya emang tujuan Salma masuk broadcasting 42 ini karena Salma pengen masuk ke dunia media nantinya gitu. Dan untuk kalau kuliah sendiri ya Diva, Iya. Salma tuh kayaknya pengennya ke ilmu komunikasi. Ini masih Oh, keren kayaknya. banget. Oh iya masih di ambang-ambang gitu Ah, ya. Karena Salma juga sebenarnya katanya sih kalau jurusan ilmu komunikasi tuh ada turunan-turunan lagi tuh. Oh, iya. Cuma Salma belum mempelajari lebih dalam untuk lebih mengerti. Jadi walaupun Salma udah belajar nih kira-kira itu tuh apa sih jurusannya gitu ya memperdalam. Cuman masih kurang paham walaupun udah dipelajari. Jadi ya oke mungkin nanti lah kelas 11 mungkin ya dipelajari lagi karena walaupun udah dipelajari masih kurang masuk gitu loh Diva. Jadi masih bingung. Bener banget sama. Tapi sebenarnya ya kalau SMK itu sebenarnya kan bisa langsung kerja ya Salma karena itu ada apa PKL ya namanya Salma. Nah kira-kira tuh Salma PKL-nya tuh kapan sih? Terus Salma kayak udah mempelajarin belum tentang PKL tuh bakal ngapain aja gitu? Oh kalau Salma PKL nanti sama kayak angkatan yang sekarang kebetulan angkatan yang tahun ini yang kelas 11 tahun ini itu tuh beda gitu dari yang kelas 12 waktu itu. Dan ya angkatan Salma yang kelas 10 ini bakal sama kayak kelas 11 sekarang gitu. Jadi PKL-nya itu nanti pas pada saat kelas 12 semester 1. Jadi langsung gitu loh naik kelas 12 langsung PKL gitu. Nah kira-kira kalau PKL itu ngapain aja Salma tau gak sih? Soalnya Diva tuh kayak penasaran banget gitu ya. Penasaran banget ya, kalau PKL itu sebenarnya ya praktek lapangan kerja aja, maksudnya kayak Oh, PKL iya, praktek iya. lapangan kerja ya, kayak kerja gitu loh, semacam kerja training gitu, cuman emang durasinya nggak lama. Oh kira-kira tuh berapa lama Salma kalau kayak gitu? PKL tuh sebenarnya kalau tahun ini kayaknya 4 bulan kali ya, 4-6 bulan kali ya. Bulan kayaknya ya Salma. Iya, kayaknya ya. Iya. Wah lumayan lama berarti ya Salma kita kayak turun ke lapangan kerja gitu ya. Bener, jadi kayak belajar langsung dari ilmu yang udah didapetin selama di SMK ya, dari kelas 10 ke kelas 11 jadi langsung dipraktekin dan Oh, itu jadi seru sih. sebenarnya seru banget ya Banget PKL. banget. Terus juga bisa mempelajari sebelum kita bekerja langsung ya. Jadi udah punya pengalaman ya Salma. Betul, jadi merasakanlah dunia kerja tuh seperti apa sih BC Betul People banget. gitu. Nah jadi untuk BC People mungkin yang mau masuk SMK tuh sebenarnya luas banget ya. Betul. Jadi misalnya kalau mau kuliah lanjut, BC People tuh bisa udah mempelajari terlebih dahulu ya Enak jurusannya. Nah terus juga kalau untuk mau kerja langsung juga bisa banget ya karena udah punya pengalaman sebelumnya ya Salma. Nah untuk BC People atau teman-teman semua yang di luar sana ya, jadi sebenarnya kalau masuk jurusan broadcasting tuh luas banget ya. Betul Kalau sih. BC People mungkin mau kuliah, udah mempelajari pelajaran. Bener banget sih tentang media-medianya kan. Betul banget. Bisa kayak apa sih, udah belajar dasar-dasarnya lah ibarat kata. Jadi nanti ketika di dunia perkuliahan tuh sebenarnya udah nggak terlalu bingung sih, minimal punya skill kayak editing, skill ngomong gitu loh, public speakingnya. Tapi kalau untuk mau yang kerja juga boleh banget ya Salma karena udah mempelajari atau udah punya pengalaman sebelumnya itu PKL ya. Nah, jadi Diva mau nanya lagi ya, mau mundur lagi ke perfilman. Karena Apa Diva tuh? masih penasaran juga sih. Kan Salma mungkin pernah buat film ya. Nah, kira-kira tuh di dalam tim produksinya ya, Salma tuh lebih milih apa sih? Terus kayak bagiannya tuh ada apa aja sih biar teman-teman juga pada tahu ya. Mungkin ada kameramen, ada editor, kira-kira ada apa aja Oke, Salma? Departemen produksi Oh, iya, itu iya. ada banyak sih sebenarnya, tapi kalau Salma sendiri kalau disuruh pilih, Salma sebenarnya pengennya jadi talent, cuman emang Salma gimana ya, Salma pernah kayak jadi sutradara gitu ya. Salma tuh bisa ngasih contoh gitu ya gimana actingnya, tapi ketika Salma membawakan itu sendiri, Salmanya bingung gitu loh. Tapi kalau nyontohin bisa dapet, cuman kalau ternyata kalau misalkan di jalan itu ternyata lumayan agak
susah gitu loh. Sebenarnya nggak susah-susah banget, cuman emang perlu dipelajari lebih lanjut aja gitu gimana cara meluapkan emosinya. Nah mungkin Diva juga penasaran ya, di dalam atau di belakang tim produksinya itu ada apa aja sih Salma? Mungkin bisa disebutin yang basic aja gitu, kayak 1, 2, 3-nya itu selain talent apa sih? Siapa Salma? yang paling penting banget Iya, gitu kali ya? Yang paling bener-bener. penting tuh pastinya produser, sutradara, sama talent kali ya. Kalau menurut Salma itu yang 3. Kalau editor Sama editor sebenarnya ada bisa 4 gak sih? boleh banget Salma. Editor juga penting banget ya. Karena ya walaupun misalkan talentnya udah bagus, semuanya udah bagus, tapi ternyata proses editingnya kurang gitu ya, jadi ya nggak dapet juga pesannya. Tapi ya Salma, mungkin teman-teman Salma tuh pada jago edit guys. Soalnya setahu Diva ya, ngedit film tuh susah banget. Kadang tuh Diva ngedit video kayak cuman apa ya, Konten gitu. konten bentar doang tuh kayak udah pusing banget gitu ya. Apalagi film harus ngedit sendiri. Sih sebenarnya untuk anak broadcasting sendiri, teman-teman Salma tuh nggak semua bisa ngedit justru sebenarnya ya. Dan mungkin ya itu juga tujuan masuk broadcasting untuk mempelajari juga Iya sih. kan. Dan sebenarnya itu tuh hal kesekian karena kan bisa dipelajari. Bener-bener. Asal mau belajar sih. Dan untuk ngedit film sendiri susah atau enggak, ya tergantung skill yang dipunya juga sih gitu. Ada yang menurutnya susah, ada yang biasa aja. Tapi tergantung juga penggunaan aplikasinya tuh aplikasi apa yang dipakai gitu. Karena juga banyak kendala ya Salma. Iya, apalagi sebenarnya untuk Salma sendiri tuh masih aplikasi yang ecek-ecek gitu loh, bukan yang sampai kayak master banget gitu aplikasinya, belum yang Juga, pro. iya. Padahal juga Kayak- kalau pro juga kayaknya masih kurang kadang ya. Iya, karena sebenarnya masih ilmunya masih terlalu apa gitu. Nah biasanya nih ya Salma kalau buat film kan susah banget ya Salma, harus ada tahap-tahapnya gitu ya. Iya, lumayan. Bisa dari 0 sampai ke proses penguploadan. Kira-kira dari awal tuh biasanya mulainya tuh kayak gimana sih Salma, atau buat naskahnya dulu atau Oh iya, jadi untuk produksi sendiri, tahapan produksi ada 3, Diva. Iya. Ada sebelum produksi sama pasca produksi. Nah, di tahapan-tahapan itu yang kayak pertama tuh, itu yang tadi sebelum produksi, bikin naskah, cari talent, bikin skenario dan lain-lain. Nih produksinya ya udah semuanya kerja bareng, semua departemen, ada kayak kamera, lighting, terus aktornya, semuanya oke kerja deh. Nanti di pasca produksi baru tentang pengeditan kayak gitu. Oh, jadi dan upload. sebenarnya kalau disuruh buat film sekelas gitu ya, kelihatannya tuh kayak cuman video biasa, ternyata tuh bagian belakangnya semua kerja ya Salma. Iya, dan hampir semua tuh dapat peran gitu loh di belakang layar. Kalau saat bukan dia lagi bagiannya, misalkan Iya. syutingnya ya dia jadi yang belakang dulu bantu, karena kan ada kayak perlengkapan juga properti itu yang susah sih cari tempat ya buat suasananya supaya pas dengan skrip itu lumayan susah. Jadi gitu. semuanya kerja ya, nggak ada yang menyi-menyi nganggur ya. Betul, jadi semua emang benar-benar harus berkontribusi aktif gitu, berpartisipasi. Karena kalau enggak ya jadi jomplang gitu loh Diva, emang harus semuanya kerja dan sesuai bagiannya masing-masing yang harus ditentuin. Oh, nah jadi Magic People kayaknya kita ngobrol udah lama banget ya Lama sama banget, tentang bener. broadcast ya. Jadi bisa untuk ke kuliah, pekerjaan, dan juga buat Magic People yang mungkin mau Iya bener banget, ada di jurusan ya. Iya. Iya, karena ada Salma di sini ya, udah ngejelasin semuanya dari Iya, mulai harus radio, film, dan juga lain-lainnya ya. Jadi mungkin adik-adik semua, adik-adik mungkin Nggak Magic apa-apa, People adik-adik. semua yang mungkin mau masuk ke dunia broadcast udah tahu duluan ya, di spill dikit-dikit nih sama Iya, Salma. betul. Ini bisa masuk dulu ke SMK Broadcast Betul jurusannya, banget. atau ya terserah sih mau SMA dulu nanti baru masuk ke dunia broadcast. Cuman kayaknya tuh kalau udah mau dirancang masa depannya yang emang udah mateng banget, ya sebenarnya Salma juga belum terlalu mateng sih. Iya, Cuman sih. Salma emang ada target sendiri kenapa Salma mau masuk broadcast gitu. Bener banget, bener. Iya, jadi ya sebenarnya lebih enak kayak gitu kalau udah punya skill dasarnya, terus lanjut ke kuliah tuh lebih enak sebenarnya nih, People. Oh, jadi gitu ya sama. Nah, jadi untuk Magic People yang bilang jurusan broadcast atau
dunia broadcast itu Uh-huh. nyantai, sebenarnya nggak gitu nyantai sih, banyak yang perlu dipelajarin dan juga beberapa materi ya. Iya betul banget sih yang harus dikuasain. Tapi seru gitu loh, mempelajari juga seru gitu loh, Rich People, nggak yang boring, yang Bener menguras banget. tenaga banget. Karena sebenarnya kalau emang pada senang gitu ya, jadi ya semuanya ngalir aja gitu dan masuk ke otak aja nempel. Oh jadi gitu ya Salma. Jadi Salma coba deh kasih saran nih ke teman-teman semua mungkin yang mau masuk ke dunia broadcast, boleh banget gak sih? Boleh. Saran buat adik-adik ini yang mau Iya. masuk ke SMK tentang broadcast gitu ya jurusannya. Sarannya sih kuatin mental aja sih, Oh iya, kuatin mental baja. mental ya, bener tuh harus mental baja, berlatih berpikir kreatif kritis sama ya siap untuk belajar aja sih, belajar hal baru gitu. Nah jadi BC People kayaknya udah dikasih saran nih ya Mas Salma. Mungkin cukup sekian aja ya pembahasan kita atau obrol-obrol santai kita ya Senang banget nih Salma. bertemu sama Diva, podcast bareng Diva ternyata asik Betul, banget. Diva juga makin banyak wawasan di masa ini tentang broadcast Iya. karena ngobrol bareng Salma. Dan Salma juga nggak expect banget pertanyaan-pertanyaan dari Diva ini, BC People kayak ternyata juga off the box gitu. Iya, Diva juga terima kasih banget sama Salma karena udah memperluas wawasan Diva nih tentang Iya, broadcast. nanti Mungkin- datang lagi iya, ya ke sini Salma. boleh banget nanti Diva undang lagi ya Iya. Salma. Nanti juga Diva mau saranin ke teman-teman Diva Boleh, mungkin yang mau boleh. masuk ke dunia broadcast Ya Diva sendiri mau nggak? mau banget Ya, karena udah, boleh. seru itu ternyata ya Salma. Seru banget Walaupun emang. banyak tantangan ya. Pastinya ada kalau setiap jurusan pasti ada tantangannya masing-masing. Betul banget. Cuma kalau broadcast nih menantang tapi seru gitu. Nah, jadi segitu aja BC